kenapa madhab yang lain enggak mensunahkan kunut, sedangkan Imam Syafi'i mensunahkan kunut. Jadi gini, yang tiga madhab ini tahu bahwa Nabi itu kunut itu enggak rutin, hanya sesekali doang, enggak dilakuin terus menerus. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i juga sepakat bahwa iya emang bener Nabi enggak melakukan kunut setiap Nabi enggak kunut tiap hari. Itu sepakat, 4 madhab ini sepakat bahwa Nabi enggak setiap hari melakukan kunut. Anggaplah misal Nabi itu melakukan kunut hanya sekali. Tapi logika Imam Syafi'i gini, sesuatu yang dilakukan Nabi hanya sekali, ya, itu berlaku sampai ila yaumil kiamah. Sunahnya itu sampai kiamat. Itu logika Imam Syafi'i. Jadi logika yang dibangun sama Imam Syafi'i itu beda sama madhab-madhab yang lain. Di setiap hukum baru, di setiap kasus baru itu pasti ada perbedaan. Itu pasti ada ikhtilaf, ada khilafiyah. Kayak gini contoh ya, contoh masalah kunut. Masalah kunut ini nih yang paling populer banget ya. Kalau kita lihat-lihat ya, kalau secara voting kunut nih yang populer banget di masalah kita. Ada yang kunut, ada yang enggak. Kalau secara voting di antara 4 madhab ya, 4 madhab yang mudawan, yang pasti ya, yang sampai ila yaumil kiamah nih 4 lah yang terkenal. Di antara 4 madhab, kalau di voting ini Imam yang mensunahkan kunut hanya siapa? Hanya Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam siapa lagi? Imam Hanafi ya, Imam Hanafi, Imam Hambali ya. 3 ini itu semuanya enggak mensunahkan kunut. Kalau dilihat secara voting Imam Syafi'i kalah. Kalau dilihat secara voting ini Imam Syafi'i kalah. Banyakan enggak kunut. Tapi jadi logika Imam Syafi'i itu beda sama madhab-madhab yang lain. Jadi logika Imam Syafi'i gini, sesuatu yang jadi gini, kenapa madhab yang lain enggak mensunahkan kunut, sedangkan Imam Syafi'i mensunahkan kunut. Jadi gini, yang 3 madhab ini tahu bahwa Nabi itu kunut itu enggak rutin, hanya sesekali doang, enggak dilakuin terus menerus. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i juga sepakat bahwa iya emang bener Nabi enggak melakukan kunut setiap Nabi enggak kunut tiap hari. Itu sepakat, 4 madhab ini sepakat bahwa Nabi enggak setiap hari melakukan kunut. Anggaplah misal Nabi itu melakukan kunut hanya sekali. Tapi logika Imam Syafi'i gini, sesuatu yang dilakukan Nabi hanya sekali, ya, itu berlaku sampai ila yaumil kiamah. Sunahnya itu sampai kiamat. Itu logika Imam Syafi'i. Jadi logika yang dibangun sama Imam Syafi'i itu beda sama madhab-madhab yang lain. Sebenarnya sih semuanya sepakat. Imam Syafi'i pun tahu bahwa Nabi itu sepakat semuanya. Iya, enggak kunut itu Nabi enggak setiap hari. Enggak, sekali doang ibaratnya gitu. Semua sepakat. Tapi kalau Imam Syafi'i logikanya beda. Logikanya gini, sesuatu yang dilakukan Nabi walaupun hanya sekali, itu sunahnya berlaku sampai ila yaumil kiamah.
Seperti apa? Seperti kunut. Seperti apa lagi? Banyak. Suatu yang dilakukan Nabi hanya sekali tapi kesunahnya sampai seumur hidup. Apalagi? Misal seperti puasa Senin Kamis. Itu Nabi enggak setiap hari, tapi kita dilakuin sunnah itu berlaku sampai hari kiamat. Terus seperti apa lagi? Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu Nabi enggak setiap hari, enggak rutin. Tapi ama kita tiap hari dilakuin sampai ila yaumil kiamah. Sunnah. Itu. Jadi logika Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i pun tahu bahwa kunut Nabi enggak tiap hari. Sepakat semuanya. Makanya mazhab-mazhab yang lain enggak mensunahkan kunut ya. Berpendapat bahwa kunut itu yang enggak ada. Cuma kalau orang yang kita kagumi melakukan hanya sekali, kita anggapannya kan itu berarti enggak lah ya, cuma sekali doang. Tapi Imam Syafi'i beda logikanya. Sesuatu yang dilakukan Nabi walaupun hanya sekali, itu terus berlaku kesunahnya sampai kiamat. Sholat sunnah rawatib ba'diyah qobliyah, puasa Senin Kamis, kita tiap hari lakuin sunnah tetap. Itu seperti halnya kunut. Itu perbedaan seperti itu. Itu maksudnya perbedaan. Setiap satu masalah pasti ada perbedaan. Pasti. Gitu.